dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Korintus Gari. Saya guru SD Negeri nomor 071137 Silina, Kecamatan Simuk, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan dengan model cooperative learning tipe START. Untuk lebih jelasnya, berikut video yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Siap, gerak! Lenjang depan, gerak! Tegak, gerak! Depan apa pukul kita? Gerak, gerak! Tegak, gerak! Silakan masuk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak! Apa kabarnya semua? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita menyerahkan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kepada anak kami hari ini, silakan maju ke depan. Tuhan, atas perintah kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami, kiranya membimbing kami dan memberikan kami kita. Tuhan, mengenal juga guru kami yang hadir pada hari ini dan membimbing kami, serta mereka Tuhan kami dan sempurna kami semakan dan baik. Kita cek dulu masalah kehadiran ya. Oke. Untuk kelompok 1, Martina, Hadir, Pak! Grace, Hadir, Pak. Meni. Hadir, Pak! Kelompok 2, Irene, Hadir, Pak. Asri, Rizky. Hadir, Pak. Dan kelompok 3, Bram, Hadir, Pak! Melda, Erlina. Hadir, Pak. Oke. Baik, anak-anak. Anak kita berdiri semua. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa, 3, 2 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Oke, baik anak-anak, silakan duduk. Jadi materi kita kemarin adalah tema 2, ya, subtema 1 dan pembelajaran ke-1, ya, persatuan dalam perbedaan. Jadi hari ini juga anak-anak kita belajar tentang tema 2, subtema 1 dan pembelajaran kedua, ya, persatuan dalam perbedaan dan rukun dalam perbedaan. Baik, jadi anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita, ya, dalam
menguatkan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup, bersatu, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud semangat persatuan dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks dan berdiskusi tentang berbagai daerah, siswa mampu menampilkan penampilan tari kreasi dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menampilkan tari kreasi daerah yang dipilih secara berkelompok dengan benar. Baiklah anak-anak, jadi dalam pembelajaran ini kita belajar tentang rukun dalam perbedaan dan berbagai macam tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Oke, baik anak-anak, Bapak mau bertanya sekarang, apakah anak-anak ada yang tahu apa yang maksud dengan tari kreasi daerah? Oke ya, mantap ya, semuanya udah tahu ya. Tapi saya dulu mau si Bram, menurut kamu apa yang maksud dengan tari kreasi daerah, nak? Tari kreasi adalah tari pengembang dari tari daerah atau tari tradisional. Oke, tepuk tangan Bram. Baik, satu orang lagi saya mau ya. Grace, coba menurut kamu apa yang maksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari tradisional yang pengembangannya disesuaikan dengan tari modern. Oke. Baik, selanjutnya anak-anak, Bapak mau bertanya lagi. Apakah juga kita tahu apa yang maksud dengan hidup rukun? Iya ya. Oke. Saya mau dulu si Iren. Menyebutkan apa yang maksud dengan tari kreasi. Rukun adalah pola hidup antar kelompok yang saling menghormati dan menyayangi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan semua. Satu lagi ya. Erlina, apa maksud dengan hidup rukun? Hidup rukun adalah kumpulan masyarakat yang bertetangga saling menghargai. Oke ya. Baik, semua benar. Itu menurut pemahaman kita bahwa tari kreasi daerah itu adalah tari kreasi yang pengembangannya telah dikembangkan dari tari tradisional menjadi tari yang modern yang bisa kita pergunakan pada zaman ini sekarang. Begitu juga namanya arti daripada hidup rukun hidup rukun itu berarti hidup yang saling menghargai, menyayangi di antara sesama tetangga satu dengan yang lain. Baik, anak-anak, jadi Bapak punya gambar di sini. Gambar di sini anak-anak, ini dia. Apakah gambar ini sudah kita lihat semua? Oke, baik. Dari gambar ini, menurut kalian ini gambar apa? Gambar apa? Baju adat berbagai daerah di Indonesia. Iya, baju adat berbagai Daerah di Indonesia. Oke, untuk gambar nomor 2 apa ini? Menurut Rizky apa ini? Kita sama membersihkan kelas. Iya ya, kerjasama membersihkan kelas. Baik anak-anak, di Indonesia kita mempunyai keberaneka-ragaman. Tentunya anak-anak pasti bertanya, keberaneka-ragaman itu yang ada di Indonesia itu apa saja? Pertama, di Indonesia kita mempunyai banyak agama. Di Indonesia kita mempunyai banyak suku.
mempunyai bahasa yang berbeda, mempunyai warna kulit yang berbeda, ya, dan mempunyai pulau yang berbeda-beda. Nah, tentunya anak-anak kami, salah satu bahasa yang menyatukan seluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, keberagaman ini, perbedaan ini adalah kita jadikan suatu kekuatan kita. Artinya, walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu. Ya, kita tetap bersatu menjadi bangsa Indonesia. Kemudian anak-anak, di sini ada gambar yang kedua. Baik, untuk kelompok 1, menurut kalian ini gambar apa? Baju adat berbagai daerah di Indonesia. Iya, ya, baju adat berbagai daerah di Indonesia, ya. Kemudian untuk gambar nomor 2, ini apa ya? Rizky, ini apa Rizky? Ini gambar apa? Tari rekreasi daerahnya selatan. Iya. Inilah namanya tadi tari kreasi daerah itu. Nah, ini gambarnya. Ya. Tari daerah di Indonesia itu ada bermacam-macam. Ya. Ada tari kreasi Nias. Ada itu namanya tari Mabadong dari Sulawesi Selatan, ini gambarnya. Ya. Dan setiap suku kita mempunyai tari daerah yang berbeda-beda pula. Contohnya, ya, tari Torto itu tari suku Batak yang berasal dari Tapanuli. Ya, itu lagi tari dari daerah suku Aceh, Jawa, dan lain-lainnya. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut kita jadikan sebagai penguatan dan keberagaman tersebut, perbedaan tersebut yang kita jadikan sebagai persatuan di dalam bangsa dan bernegara. Baik, untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas LKPD lembar kerja peserta didik, maka pertama sekali kelompok sudah dibagikan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya, setiap kelompok harus mengerjakan LKPD-nya dengan serius, dan supaya, ya, temannya yang kurang mampu dan temannya yang berkemampuan, ya, harus berdiskusi dalam satu kelompok, harus bekerja sama. Kemudian setiap kelompok harus mempertahankan kelompoknya masing-masing. Dan kelompok yang mempunyai nilai bagus, kelompok yang mempunyai nilai tertinggi, nanti Bapak akan berikan reward atau hadiah sebagai, ya, penyemangat, ya. Dan begitu juga kelompok yang belum mendapatkan nanti nilai yang bagus, supaya kita tetap belajar
dan supaya kedepannya juga kita bisa mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan reward. Baik, anak-anak, jadi sebelum kita mengerjakan LKPD dan ada nanti video yang akan Bapak tampilkan untuk bisa kita simak, dan sekarang Bapak bagikan dulu LKPD untuk kita sebagai acuan nanti dalam mengerjakan soal-soal. Jadi ini adalah LKPD, diskusikan secara kelompok. Ya, ini kan secara kelompok, jadi harus didiskusikan dengan secara kelompok. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, ya bisa langsung ditanya dulu kepada Bapak, ya, sebagai bentuk pemahaman sebelum mungkin Anda mengerjakan atau menulis di dalam form ini ya. Rizky, kita dulu tonton video. Oke, baik anak-anak. Ya, mari kita mengamati video sebagai bentuk bahan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Hai, bertemu lagi dengan Kak Citra di sini adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kita masih belajar tentang rukun dalam perbedaan. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air juga indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Pernahkah adik-adik membayangkan pelangi itu warnanya sama semua? Tentunya tidak akan indah adik-adik. Pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda. Nah, bangsa kita juga akan indah karena ada perbedaan. Tapi perbedaan itu harusnya kita sikapi benarnya berasal dari berbagai daerah adat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari kami, mereka belajar menaruh barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wangge dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan melakukan banyak hal adik-adik. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun di sekitar rumah kalian atau yang ada di sekolah kalian, lalu bagaimana cara menyikapinya dan apa manfaat hidup rukun? Contoh nih, perbedaan yang ada misalnya di sekolah kalian, perbedaan agama. Lalu bagaimana ya menyikapi perbedaan agama yang ada? Contohnya saling menghargai ya. Jika ada teman yang beribadah, ya kita tidak mengganggu. Jika saat kita bermain ada teman yang ingin beribadah, ya kita mengizinkan. Itu cara menyikapinya. Lalu
apa manfaatnya hidup rukun itu? Nah, manfaatnya kita bisa bekerja sama, bisa memupuk rasa persaudaraan, bisa tercipta persatuan dan kesatuan. Itu adalah contoh manfaat hidup rukun. Semangat persatuan bangsa Indonesia itu tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tarian-tarian ya, bahkan di kelas 5, kelas 4 itu kita sudah belajar tentang tarian daerah. Pusat Tenggara Timur. Tarian ini adalah pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk lantai diagonal. Penari bergaris membentuk garis menjuduk ke kanan atau ke kiri. Nah, ini contohnya adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai berikutnya adalah pola lantai garis melengkung atau garis lingkaran. Tari raga dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, contoh tariannya adalah tari Mabadong Toraja Sulawesi Selatan dan tari Randai dari Sumatera Barat. Kamu baru saja belajar tentang pola lantai dalam nari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Jadi jika kalian belajar menari berkelompok nih, kalian harus menghargai perbedaan yang ada dan jangan sampai perbedaan itu menghalangi semangat persatuan kalian dalam menghasilkan tarian yang indah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga untuk video kedua ya kita ini menyimak atau menonton video dari tari kreasi daerah Nias. Jadi kepada anak-anak kami ya dipersilakan untuk maju ke depan, kita latihan dulu. Silakan. Oke.
tari-tari kreasi daerah Nias. Jadi sesuai dengan LKPD yang Bapak bagi tadi untuk kita, ya, disilakan dulu untuk dikerjakan. Hari ini ya, total ujian yang dijawab dan dijawab sesuai dengan materi yang sudah ada ini, materi yang ada di nomor ini ya. Lalu ini kan total ini kan bisa dijawab, jadi harus disebutkan secara kelompok ya. Oke. Negara yang beraneka ragam, baik suku, agama, ras, atau warna kulit, bahasa, adat, istiadat. Dalam perbedaan tersebut, kita saling menghargai dan menghormati di antara perbedaan yang ada. Dijadikan penguatan dalam setiap perbedaan yang ada. Suku, warna kulit, agama, bahasa, adat, istiadat. 2. Menghasilkan komunikasi yang baik, kehidupan lebih harmonis, keadaan lebih aman dan tentram, mempererat tali persatuan, menghindari perselisihan, memiliki lebih banyak teman, menciptakan perdamaian, menciptakan suasana yang kondusif. Oke, baik, itulah hasil ya presentasi teman. Menghasilkan komunikasi yang baik, 2. Kehidupan lebih harmonis, 3. Keadaan lebih aman dan tentram, 4. Mempererat tali persatuan, 5. Menghindari perselisihan, 6. Memiliki banyak teman, 7. Menciptakan perdamaian, 8. Menciptakan suasana. Oke, kita speaking dulu anak-anak. Baik, semangat pagi. Pagi, 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 yes! Smart student. Saya bisa. Silakan duduk. Oke, baik. Untuk praktek dari tari kreasi daerah Nias, ya, Bapak panggilkan dulu kelompok 3 maju ke depan untuk menampilkan tari kreasi. Silakan untuk dikerjakan ya. Oke ya, silakan kerjakan solusinya. Apakah soal evaluasinya sudah siap dikerjakan? Sudah! Oke, kalau memang sudah selesai dikerjakan, soal evaluasi dan LKPD-nya bisa dikumpul. Sekarang dikumpul. Anak, karena soal evaluasi dan soal LKPD kita sudah selesai, maka marilah kita bersama-sama untuk menyimpulkan
ini. Baik, apakah anak-anak ada yang tahu? Baik, kami silakan kepada anak kami kelas untuk menjawab. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa hidup rukun di dalam perbedaan bukan menjadi pemecahan dari keberagaman, tetapi menjadi satu kesatuan dalam hidup berbangsa. Oke, baik, itu adalah jawaban yang paling benar. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Keren. Oke, baik anak-anak, ya. Jadi kepada anak-anak kami, ya, yang telah menyelesaikan soal LKPD dan telah mempraktekkan dari hasil tari kreasinya, maka ya kelompok yang mendapatkan nilai yang bagus baik dari menyelesaikan LKPD maupun praktek tari kreasi daerahnya itu jatuh kepada kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke. Ya, Bapak berikan penghargaan. Selamat untuk kelompok 3. Oke. Jadi itulah contoh ya teman kelompok kita yang hari ini mendapatkan nilai yang bagus, juga praktek daripada tari kreasi nias, dan mudah-mudahan kita juga ke depan bisa seperti mereka. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 kita tetap semangat, dan kepada kelompok 3 silakan. Pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Pelajari hari ini adalah tari seni tari, hidup rukun, dan beraneka ragam baik agama. Ya, apa saja ya. Oke, baik anak-anak, jadi demikian dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk materi selanjutnya yang kita belajar masih tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ya, jadi itu penunjukan. Dan kemudian sebelum kita pulang, ya, Bapak kepada Rizky untuk memimpin kita dalam doa. Pada anak Rizky, silakan. Terima kasih Tuhan telah menyokong berikan kepada kami sebelum dan sesudah kami denganmu. Kiranya Engkau menjadikan kami anak-anak yang baik dan kumulah kelak bagi nusa dan bangsa. Kami juga berdoa untuk keselamatan kepala sekolah kami, guru-guru kami yang sedang sakit atau izin. Berikan mereka kesembuhan Tuhan, supaya mereka bisa berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, kami mau pulang, tolong Kau berkati kami dari perjalanan, supaya kami bisa selamat dari perjalanan. Dan juga Bapak Ibu guru kami yang telah memberikan kami ilmu pengetahuan, tolong Kau berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menanamkan dalam hati kami. Ya Tuhan, segala dosa yang kami perbuat pada hari ini, tolong Kau hapuskan dalam bumi, supaya tidak menjadi penghalang untuk masa depan nanti. Tuhan, teman kami yang pulang, berkati mereka Tuhan, dari perjalanan, supaya mereka bisa Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembelajaran kita sudah selesai, dan kita tetap semangat untuk belajar, ya, baik di rumah maupun di sekolah. Oke, kita bisa